Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, kita kembali lagi bertemu dalam edisi Karitalk kali ini. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa, aktivis yang juga sangat menginspirasi banyak pemuda tentunya. Dan mungkin nanti kita akan banyak diskusi mengenai isu-isu yang pastinya terhangat yang biasa kita bahas di Karitalk ya. Dan juga mungkin kita bisa saling sharing lah tentang apa yang lagi hype nih di dunia remaja, khususnya remaja Islam pada sekarang ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para dan keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Akmal Syafril, dan bicara propagandanya itu masuk di mana-mana, bahkan hiburan apalagi itu, hiburan. Ya, apalagi hiburan. Kita kemarin kan belum lama nih masalah Coldplay, konser musik Coldplay. Tiket termahalnya sempat buka saat sama istri karena penasaran kan, berapa sih harga tiketnya itu? Berapa? Paling mahal itu 11 juta lebih. 11 juta. Dan besoknya itu dapat kabar beritanya itu habis. Wah, orang pada banyak banget gitu. Itu tiket, 11 juta satu tiket. Banyak orang punya uang tapi nggak ngerti value, nggak ngerti nilai. Ya, makanya duit bisa beli tas ratusan juta gitu ya. Artinya punya duit tapi nggak ngerti value. Padahal duit segitu tuh bisa pergi umroh gitu. Oh iya. Masa dua tiket yang cuma nonton semalam doang gitu ya, itu seharga umroh 9 hari gitu. Iya. Kalau Anda ngerti value, Anda ngerti yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih penting. Tapi ya itulah kenyataan kita sekarang kan. Ya kalau tas tadi kan mungkin masih ada di rumah saat kalau tas. Kalau tiket kemarin kan dia beli untuk datang hari itu, besok udah nggak ada lagi. Tapi laku keras. Separah itukah kita sekarang? Ya. Nah yang kayak gitu kan nggak ideologis sama sekali. Iya, makanya. Tidak ideologis. Cuman kalau berhasil mencetak generasi muda yang hedonis gitu ya, dia nggak punya ideologi lagi, dia nggak peduli lagi nih bandnya dukung nilai apa, dia nggak peduli. Pokoknya gue suka, gue mau berangkat, duit gue nggak ngerampok. Ya dalam Islam kan duit bukan masalah ngerampok apa enggak doang, gitu. Ya, tapi bagaimana menggunakannya. Ya, digunakan kemana? Itu kan nanti ditanya sama malaikat. Kamu punya duit berapa? Semasa hidup pegang duit berapa? Sekian miliar. Dipakai buat apa? Setengahnya buat konser. Gimana coba? Jawaban kayak gitu kan nggak bagus di hadapan Allah nanti kan. Ya, nggak bagus jawaban kayak begitu, nggak cantik gitu loh. Ya, tapi ya orang berpikir sesuai prioritas masing-masing. Nah, bicara tentang ini, bicara tentang tadi ya, segelimang harta lah gitu ya, segitunya punya harta lah. Kan kita banyak nih lihat fenomena sekarang. Ya bisa dibilang anak muda tuh tiba-tiba punya uang segitu banyak, terus beli apa, pamer-pamer gitu di media sosial. Banyak lah beredar yang di mobil. Iya, flexing gitu lah. Itu gimana Sat? Ustaz melihat fenomena flexing seperti itu. Kalau di Quran ya, di surat Al-A'raf antara 11 sampai 18 ini sering saya jadikan kajian, dialog antara Allah dengan iblis. Salah satu yang bikin iblis tuh dimurkai sama Allah gitu ya, adalah kesombongannya di surga. Ya. Kita tuh kalau pergi ke Raja Ampat aja, kita nggak bisa sombong. Kenapa? Wah indah sekali. Wah kebesaran Allah kelihatan gitu ya. Pasti hati kita nyes gitu. Wah betapa kita ini kecil, betapa kita ini nggak ada artinya. Baru lihat Raja Ampat aja udah melongo gitu. Ya, tapi iblis di surga masih belagu. Ya. Dan kalimat Allah tuh anta takabbaru fiha. Nggak pantas ada ketakaburan di dalamnya, dalam surga. Ya. Nah, apa yang saya tangkap di situ, sisi lain yang saya tangkap di situ adalah kelakuan iblis tuh norak jadinya. Karena dia sombong di surga. Surga tuh isinya hal-hal yang luar biasa. Tiba-tiba lu belagu sendirian. Kelihatannya norak kan? Bukan kelihatan keren. Nah, itu yang saya lihat dari anak-anak muda yang flexing. Kelihatan norak. Padahal duit bapak lo. Ya, saya suka lihat di YouTube ada anak-anak hypebeast gitu. Topi saya 700.000, baju 2 juta, total 20 juta. 20 juta bisa umroh, Bang.
Ya, 40 juta bisa pergi sama saya ke Maroko, Spanyol, Portugal. 14 hari. 14 hari Maroko, Spanyol, Portugal itu 40 juta. Kalau amal lu duit 40 juta cuma bisa beli 2 setel, lu bodoh. Cuman duitnya banyak. Dan duit bapaknya paling. Ya, paling duit bapaknya. Kalaupun duit dia, tetap aja dia bodoh. Jadi punya uang tapi nggak ngerti value. Nggak ngerti nilai. Tahu harga tapi nggak ngerti nilai. Ya, 40 juta, punya duit 40 juta, ya bagus ya, punya duit 40 juta. Tapi dia nggak ngerti value, dia nggak ngerti ini mau dipakai buat apa ya. Dulu waktu saya kecil, saya punya ada tukang bakso langganan. Dulu di Indonesia itu ada judi yang namanya SDSB. Ya, SDSB sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, itu ya, Kementerian Sosial dulu yang bikin tuh. Ya, Departemen Sosial. Untuk itu judi. Jadi orang beli lotre. Pada dasarnya lotre, beli ini, nanti lihat nomor berapa yang keluar, dapat hadiah apa enggak. Okay. Tiba-tiba tukang bakso langganan saya dapat hadiah motor. Dapat hadiah duit, tapi dibeli motor. Ya, bisa dibeli motor. Nggak jualan lagi. Keliling-keliling aja komplek pakai motor bagus gitu ya. Pakai motor bagus pada zamannya lah. Waktu itu masih SD kan. Sebulan kemudian tiba-tiba jualan lagi. Ya, saya tanya, kok jualan lagi? Ya iya, karena akhirnya duitnya habis. Nah itulah orang bodoh dikasih duit nggak jadi bagus. Nggak bakal jadi bagus gitu. Ya karena dia nggak ngerti value. Ya biasanya yang kayak gitu ya cuman kaya karena duit bapaknya doang. Bapaknya yang beneran kaya, dia bakal biasanya lebih bijak dalam manfaatin duit. Ya, kita kalau punya duit sendiri, kalau hasil keringat kita sendiri, kita akan mikir 10 kali buat ngeluarin. Ya nggak? Ya. Banyak orang punya duit 10 juta, tapi kalau duit 10 juta tuh hasil keringat sendiri, dia bakal mikir mau buat apa. Nggak gampang dia beli baju aja 10 juta. Yalah, baju 10 juta. Ya, ini gua hasil nabung sekian lama. Jadi terus terang aja gitu ya, anak-anak muda yang flexing tuh kelihatan noraknya jadinya gitu. Kelihatan norak, mungkin dia kira dia keren. Kan bajunya keren, tapi coba pikirkan lagi ya. Anda merasa keren dengan pakaian. Anda merasa keren karena mobil. Berarti apa? Berarti yang keren bukan Anda. Kalau Anda beneran keren, kalau yang keren itu adalah isi kepala Anda mau pakai kaos kek, orang bakal menghargai. Sekali buka mulut kita tahu dia pinter. Orang pinter tuh begitu. Ya dia kalau diam-diam aja diam. Tapi kalau begitu ngomong, tahu kita, ini pinter banget. Mau pakai kaos oblong kek, mau pakai celana basket kek, baru pulang olahraga terserah gitu ya. Orang tahu dia pinter. Tapi kalau orang bodoh, biar bajunya mahal, dari duit bapaknya lah, mau dia beli segala macem. Begitu dia buka mulut, ya kelihatan nggak level. Paling korupsi, ya. Paling, ya. Kan dari dulu kan kasino dono kasino Indo kan udah nyindir kan. Kayak duit bapak lo halal aja. Kasino dari dulu ngomong kayak gitu tuh ya. Ya kenapa pejabat pada belagu-belagu kayak dia halal aja gitu. Ya, jadi kelihatan norak gitu. Terus terang aja gitu. Ya, padahal yang kaya beneran nggak kayak gitu kayaknya. Kan suka dibilangin ya itu Mark Zuckerberg aja yang punya Facebook kemana-mana pakai kaos satu warna gitu ya. Dulu yang punya Apple juga Steve Jobs kayak begitu juga ya. Justru yang kaya beneran tuh nggak nganggap perlu gua punya baju dengan brand kayak begini. Karena mereka hebat karena dirinya, bukan karena bajunya, bukan karena wardrobe-nya, bukan karena mobilnya. Ya. Orang hebat tuh pakai sepeda pun orang tahu nih orang tokoh loh. Nah, jalan kaki juga wow, di foto paparazzi. Kenapa? Karena dia tokoh. Gitu. Ya. Tapi ada orang-orang yang kalau dia nggak bawa mobil orang nggak nganggap dia, karena mobilnya hebat. Luar biasa deh. Balik lagi. Kita balik ke value deh. Kita balik ke value. Menurut Ustadz, bagaimana sebenarnya Islam memandang uang seharusnya, sewajarnya dan seharusnya bagaimana sih umat muslim itu memandang uang? Karena gini, fenomenanya kenapa flexing itu menjadi satu fenomena dan menjamur? Ya. Karena dari satu orang yang flexing, satu orang terpacu untuk flexing, ya. Gitu. Yang kadang sampai harus dia menghalalkan segala cara lah, gitu kan, demi untuk dia mencapai flexing itu. Ya. Gitu. Dan itu terjadi udah kayak MLM. Jadi kemana-mana tuh, dia menjalar kemana-mana. Jadinya saling flexing. Nanti tinggal tumbangnya belakangan siapa yang ya ketahuan lah gitu hasil uangnya dari mana gitu. Kalau anak sekarang dikasih tahu MLM masih pada tahu nggak ya?
Iya. Harusnya analoginya kayak COVID menular. Oh iya, kayak COVID Masih menular. pada paham gitu. Menular. Gitu. Nah itu Ya, ya, ya. jadi fenomena juga. Jadi kan kebanyakan dari anak khususnya remaja ya berlomba-lomba untuk menjadi kaya Ya, ya. tanpa kerja keras lah, pengen kaya, pengen cepet kaya lah intinya gitu. Karena ya bahasa paling umum nih di anak muda nih sampai itu dia nggak ngapa-ngapain hasilnya buktinya dia bisa beli ini nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, ya. Itu dia nggak ngapa-ngapain bisa punya ini bisa punya itu gitu. Nah yang belum terpacu kan, wah dia nggak ngapa-ngapain bisa beli, masa saya yang ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Itu mungkin itu sudah. Ya, jadi kalau saya lihat ada dua hal ya, ada dua hal. Pertama, kondisi jiwa yang menyebabkan orang tuh pengen flexing. Ya, pengen flexing karena gampang ketularan sama yang lain gitu ya. FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Wah, orang-orang udah pada pergi ke Raja Ampat, gue juga harus pergi. Orang-orang ke Labuan Bajo, gue juga harus pergi. Padahal duitnya nggak cukup buat ke Bandung gitu ya. Jadi ya gitulah. Ya, jadi ada perasaan itu sebenarnya perasaan inferior sebenarnya. Perasaan inferior. Jadi itu kenapa sih dia merasa rendah di hadapan orang lain? Emang kalau dia punya duit banyak berarti dia hebat. Ya. Nah ini maka kita harus beralih pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW simpel sekali kalimatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya pada orang lain. Ya. Jadi Anda punya duit banyak, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tapi duit banyak yang bermanfaat buat orang lain. Kalau dibeliin baju, bermanfaat nggak buat orang lain? Kagak. Kecuali kalau beli baju banyak-banyak, sambungin ke semua orang. Itu keren. Ya. Kalau akhirnya beli baju cuma buat sendiri doang, nggak keren. Ya. Jadi ini bukan harta doang sih, ya bukan harta doang, tapi semuanya. Mau Anda punya kelebihan apa? Punya kelebihan harta. Ada orang punya kelebihan ilmu. Ya, ilmu itu yang bagus yang mana? Yang bermanfaat buat orang lain, buat semua orang. Kalau bermanfaat buat dirinya sendiri, berarti dia egois. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah nanti. Ya. Nah itu yang harusnya kita bikin iri. Harusnya kita iri. Rasulullah SAW dulu pernah bilang, kita tuh boleh iri sama orang cuma dua hal. Pertama, harta yang diinfakkan pada orang lain itu kan manfaat kan. Yang kedua, ilmu yang lebih. Ilmu tuh boleh kita ngiri sama orang lain. Karena ilmu tuh bermanfaat. Gitu. Ya. Nah cuma sekarang orang ngirinya, ya ngiri karena pengen menikmati kepada diri sendiri gitu. Ya. Nah itu yang masalah. Jadi orang tuh merasa inferior. Ya, inferior. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kita memandang harta. Harta itu hanya alat. Harta itu alat. Kadang-kadang saya sering mengkritisi orang yang mengatakan bahwa Muslim harus kaya. Saya nggak setuju. Karena sahabat Nabi nggak semua kaya. Ya, sahabat Nabi. Apakah sahabat Nabi yang tidak kaya berarti imannya kurang? Enggak. Nabi nggak pernah mengukur orang dari keimanan dari situ kok. Ya. Ada lagi yang bilang Nabi itu kaya. Nabi kaya itu ya dan tidak jawabannya. Bukan iya atau bukan tidak juga. Ya. Kadang-kadang argumen orang, oh Nabi maharnya buat Khadijah 20 ekor unta. Ya, nggak usah yang itu, lebih parah. Ada lagi yang lebih parah ketika menikahi Ummu Habibah itu 200 dinar. Tapi 200 dinar itu karena ditambahin sama Najasyi. Ya, jadi 20 ekor unta. Padahal 20 ekor unta itu kalau kita baca pidatonya Abu Thalib, kemungkinan besar itu patungan paman-pamannya plus bayarannya nyicil. Ya, dan kita harus jeli juga. Ketika utusannya Khadijah disuruh nanya kepada Rasulullah SAW, ya, pada waktu itu belum jadi nabi kan, pertanyaannya apa? Hai Muhammad, apa nggak ada niat kamu menikah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Saya nggak punya apa-apa buat menikah. Mana buktinya dia kaya? Nggak ada. Tapi kenapa saya bilang iya dan tidak? Karena nabi itu sebenarnya sukses dagangnya, bisnisnya sukses, kerjaan sukses. Berarti apa? Berarti duit ada. Tapi satu sifat nabi yang dari dulu sebelum jadi nabi pun udah ada sifatnya adalah nabi itu selalu menyelesaikan masalah orang. Ya, maka ketika ada orang punya masalah, dia pasti pulang bawa solusi. Kadang-kadang masalahnya masalah finansial. Nah, Rasulullah SAW itu termasuk yang paling ringan dalam bersedekah. Itu yang bikin beliau nggak pernah kaya. Ya, jadi Nabi kaya apa enggak? Ya dan tidak. Ya, karena untuk sementara waktu harta itu ada di tangan dia. Tapi kemudian dibagi-bagiin. Gitu ya. Jadi janganlah kita jadikan dalil supaya kita jadi orang kaya. Kadang-kadang saya juga kritis, ada orang mengatakan Nabi kan untanya unta yang terbaik, unta merah, berarti boleh dong kita pakai Alphard. Nah, gitu ya. Saya bilang coba pertimbangkan, unta merah itu kenapa mahal? Mahalnya kenapa? Karena fungsi. Karena dia paling kuat,
Ya, dia paling kuat, dia paling ditunggangin, paling kuat, berhari-hari nggak minum, bisa sanggup gitu ya. Paling gagah, paling bisa ngangkat beban karena fungsi. Sekarang antum beli mobil mewah karena fungsi apa karena gengsi? Gitu ya. Boleh kita spending duit banyak buat fungsi, jangan buat gengsi. Gengsi. Oke. Ya. Jadi kalau bener anak kita 7 misalnya, anak kita 7, bisa nggak kita punya mobil cuman kayak saya itu Datsun Go Plus? Ya nggak bisa dong. Datsun Go Plus cuman bisa buat anak 3 paling, Iya. sedikit kecil gitu ya. Nah, boleh nggak jadi mobil lebih gede? Boleh, karena dia butuh fungsinya. Tapi kalau dia beli mobil buat gengsi doang, harganya sekian M gitu ya, jangan bilang-bilang niru Rasulullah. Rasulullah SAW nggak kayak begitu. Ya, Rasulullah SAW tuh barangnya kalaupun ada yang mahal karena fungsi, bukan karena gengsi. Oke, tapi ini apa nih, Sat? Di twist dikit. Nah, Tapi ada juga yang menjadikan itu dalil lah. Jadi dia mengecilkan ikhtiarnya dalam perkara dunia ya, misalnya Ya. seorang muslim, karena dia bilang Rasul itu orangnya sederhana, hartanya nggak banyak, Ya. baju aja lusuh gitu. Ya kayak itu akibat salah memahami sirah nabawiyah. Makanya saya bilang tadi ya dan tidak gitu ya. Jadi dibilang Nabi itu lemah dalam berdagang ya enggak. Sukses terus berdagangnya. Ya, jadi Anda kalau mau niru Rasulullah SAW, jadilah pedagang yang sukses tapi ringan dalam bersedekah. Nah, itu kalimat yang benar. Ya, jadi jangan cuma ambil sepotong-sepotongnya. Nabi kaya. Kaya mana? Kapan kayanya? Kalau mau kaya, Nabi itu lebih kaya di Mekah apa Madinah harusnya. Harusnya. Kalau mau kaya. Kayaknya harusnya lebih kaya di Mekah kan. Di Mekah? Iya. Kan keluarganya ini semua. Khadijah. Iya, Karena Khadijah. ada Khadijah. Tapi di Madinah dapat ghanimah. Oh, iya. Tiap kali perang, 1/5 harta rampasan perang buat Nabi. Harusnya kaya raya di Madinah. Tapi enggak kan. Karena begitu dapat ghanimah, siang dapat ghanimah, sorenya udah pindah tangan. Dibagi-bagiin sama Rasulullah. Itu begitu penyebab Rasulullah nggak pernah kaya. Ya, nggak pernah kaya dalam arti duit tuh nggak pernah lama gitu di tangan beliau gitu. Makanya di rumah cuma ada barang-barang segini-gini doang ya. Sederhananya ditiru, tapi suksesnya juga ditiru dong. Profesional dalam bekerjanya juga ditiru. Kita tuh bekerja keras supaya bermanfaat buat orang lain. Bukan buat diri sendiri doang. Ya. Nah, bicaranya fungsi aja. Rumah fungsinya segimana? Kalau anak kita ada 7 kayak tadi gitu ya, butuh berapa kamar? Nggak mungkin 1 kamar. Anak laki-laki perempuan kan minimal laki-laki perempuan nggak boleh 1 kamar kan? Harus dipisah. Ya, dan kalau kita mau semua mandiri, semua punya kamar sendiri, berarti punya 7 kamar. 7 kamar buat anak doang. Orang tuanya 1. Ya, 1 lagi kamar tamu barangkali. Gitu ya. Nah, rumah itulah yang cocok buat dia. Tapi secara fungsional, bukan gengsi. Ya. Jangan anak baru 1, tapi rumahnya udah 1 hektar. Kamar 10. Itu gengsi doang. Ya, rumahnya 3, masing-masing ada Rubiconnya gitu ya. Ntar anaknya mukulin orang lain gitu. Itu akibat harta nggak berkah tuh gitu tuh gitu ya. Ya jangan kayak begitulah. Apa itu ya? Kan sensitif bahasannya. Iya. Itu ilustrasi aja. Iya. Nah, Saya sekali lagi, tapi satu lagi saya ingin tambahkan, gitu ya. Saya ingin tambahkan. Jadi memang kita harus seimbang gitu ya. Jangan kita juga jadi nggak peduli sama harta. Harta tuh alat, sama seperti yang lain. Alat buat menambah manfaat kita di dunia. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang bilang saya mau jadi orang kaya, jadi kayak Utsman bin Affan. Kan beliau sedekahnya banyak, mendukung dakwah dengan sedekah. Tapi kalau Anda mengira Utsman itu hanya mendukung dakwah dengan sedekah, itu terlalu reduktif banget. Ya, apakah Utsman itu hanya dukung pakai duit doang? Ya, pernah dengar nggak Utsman bolos pergi jihad? Nggak pernah loh. Ya, pernah nggak Utsman itu sholat di saf belakang? Nggak pernah. Ini orang kaya banget, saudagar besar, duitnya bejibun, sekali sedekah, Nabi mau pergi jihad, kirim 20 onta, kirim 100 onta. Kayak gitu tuh. Ya, tapi sholat paling depan. Tapi jihad pasti berangkat. Nah, gitu ya. Kalau mau jadi orang kaya, jadi kayak gitu, boleh banget. Ya, yang penting jangan direduksi. Ya, seolah-olah Utsman itu cuma sedekah doang kerjanya. Kerja, sedekah. Enggak. Kerja, sedekah, di lapangan juga ada dia. Ya, tiap sholat ada dia. Ya. Jadi jangan remehkan Utsman jadi seolah kayak orang kaya cuman support pakai duit doang gitu ya. Nggak kayak gitu. Sumbang 10 juta, saya sumbang 10 juta. Di masjid nggak nongol. Wah, Nah iya. Padahal yang wajib itu nongol di masjidnya kan. Yang wajib itu nongol di masjid. Wajib sholat berjamaah yang wajib.
Ya, kalau sedekah mah nggak ada patokan harus sekian juta. Ya. Dia malah semangat ngerjain yang sunnahnya, yang wajibnya kagak. Jangan samain diri sama Utsman lah. Ya, Utsman tuh bukan orang sembarangan ya. Cuman satu manusia yang menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Utsman. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah wafat, Rasulullah nikahkan dengan Ummu Kulthum. Begitu Ummu Kulthum wafat, kata Rasulullah SAW, kalau saya masih punya anak perempuan lagi, saya nikahin lagi sama kamu. Jadi itu bukan orang sembarangan. Utsman bukan orang sembarangan. Ya, jangan reduksi jadi Utsman jadi orang kaya doang. Orang kaya yang punya visi besar. Ya, taatnya luar biasa. Ya. Apapun topiknya, itu akan ada pro dan kontra, dan statement yang paling umum banget muncul itu pasti adalah kata-kata ini. Nggak usah ngejudge hidup orang lain. Perbaiki diri sendiri dulu aja. Jangan urusin urusan saya, belum tentu kamu lebih baik daripada saya. Atau jangan urusin dia, belum tentu kamu lebih baik daripada dia. Jadi logika dia adalah kalau kita boleh ngasih nasihat kalau kita udah baik. Padahal logika dalam Islam, Anda nggak baik kalau Anda nggak ngasih nasihat.